Sembilan dua. Alfa. April. Bismillah, tes bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Jemaah salat subuh sekalian, kita berniat berada di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf dalam durasi waktu hingga terbit matahari dan dilaksanakannya salat isyraq. Masih ada waktu kita 40 menit. Oh, masih ada ya 40 lebih lah. 45 menit. Kita dalam Sabtu ketiga ini meneruskan kajian dari tadabbur ayat Al-Quran surah An-Nisa yang bagian terakhir kita di bulan Ramadan kemarin. Ada nggak ya kita ya? Lupa saya. Karena ribut loh ya. Ya. Ya, materi yang akan kita lanjutkan ini terkait dalam catatan saya di sini, kalau nggak salah nanti kalau apa koreksi ya. Ini ayat berapa? Nah, di sini tentang perang kemarin kita udah mulai masuk ayat perang itu kan? Itu yang ayat itu membahas tentang terpecahnya terjadinya pro kontra di tengah kaum muslimin gara-gara sikap orang-orang munafik di Madinah. Nah, ini terjadi pro kontra di tengah kaum muslimin terkait sikap, ada yang memaknai itu ada sikap terhadap orang munafik di Madinah, ada yang memaknai itu terhadap sikap orang yang mengakui pengikut Nabi Muhammad tetapi dia tidak ikut hijrah yang di Mekah. Ayat itu yang kita bahas ayat 88. Fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallahu wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum wa qutuluhum haitsu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Jadi mengapa kalian menjadi dua grup fi'ataini? Fi'ataini artinya dua kok jadi pro kontra lah bahasa kita sekarang. Ada yang
mengaku oh itu kan sahabat kita. Enggak, dia enggak bisa dibilang sahabat, buktinya dia tidak ikut hijrah tuh. Nah, di sini nasihat ayat ini sebenarnya pelajarannya kalau di masa kita sekarang ya mengambil ini sebenarnya ayat politik terkait masalah mengambil kebijakan kan, ya kan? Jadi kebijakan itu yang akan diambil oleh pimpinan. Nabi Muhammad tentu beda dengan pimpinan sekarang. Kalau Nabi Muhammad kan dibarengi wahyu, wahyu selalu melekat pada beliau. Nah, terus kalau kita pengikutnya, ya nggak mungkin juga lah selevel ada wahyu yang melekat pada kita, enggak. Akhirnya kan bagaimana merealisasikan ayat-ayat ini oleh si pemilik kebijakan ini. Apalagi tema perang. Nah, tema perang itu, keputusan perang atau tidak perang sama dalam syariah kita juga ditetapkan oleh imam, ya, imam yang mengambil keputusan perang atau tidak perang. Jadi kalau di zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Kalau sekarang ya pimpinan, imam. Ya, imamnya ini tentu skala apa nih Ustaz? Nah, nggak ada juga kesepakatan kita urusan skala nih. Ya normalnya kalau di zaman Nabi Muhammad masih ada ya skalanya segitulah, ya kan? Ya Nabi Muhammad masih ada, nggak mungkin. Dan kita tahu dirilah kalau untuk mencapai setaran di zaman Nabi Muhammad nggak mungkin, karena satu sisi Nabi Muhammad melekat padanya apa? Wahyu. Tapi kalau kita lihat setelah Nabi Muhammad, mereka pun setelah Nabi Muhammad wafat nih, para imam, yang saya maksud imam di sini imam politik ya, bukan imam apa namanya, bukan imam sholat, bukan imam dalam makna guru, karena makna imam ini tergantung di mana dipakai gitu. Tapi yang dimaksud imam di sini imam politik. Setelah Nabi wafat ya diamalkan, tetap pimpinan itulah yang mengambil kebijakan, dan itu dia punya hak yang sangat besar, sangat besar. Meskipun yang menjadi lawan itu umat Nabi Muhammad juga, segitu faktanya begitu. Meskipun yang lawannya itu adalah umat Nabi Muhammad juga, faktanya kita melihat begitu kejadiannya. Kita bilang bukan teori nih, kita baca kenyataannya begitu. Apakah kenyataan ini jadi pelajaran? Yang maksud saya itu begini loh, setelah Nabi Muhammad wafat, kalau di masa Abu Bakar Siddiq, masa kepemimpinan dia kan cuma 2 tahun 7 bulan. Ya, kontranya udah jelas. Pengikut Nabi Muhammad siapa? Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Yang paling ekstrim ya orang murtad. Kalau murtad udah selesai deh. Nah, tapi kan yang memaknai mereka murtad ini adalah sebagian karena ditafsir dia tidak mau bayar zakat, kan gitu. Sebenarnya dia masih pengikut Muhammad nggak sih? Kami nggak mau bayar zakat katanya, karena ikatan kami dulu menyetor zakat ini, kami terikat perjanjian dengan Muhammad, dan dia sudah meninggal, ya kan? Jadi sudah meninggal katanya. Dimanapun dalam hukum kesepakatan ya, kalau orangnya sudah meninggal selesai ikatan kesepakatan, ya tidak salah juga mereka saja. Tapi tafsir, nah kita bilang ini tafsir atau kebijakan yang ditafsirkan oleh Abu Bakar Siddiq, Anda ini melawan rukun Islam, kan gitu. Aku disuruh untuk memerangi orang, kan ada hadisnya kan, sampai mereka A, B, C, D gitu. Nah, kebijakan Abu Bakar Siddiq untuk mendatangi desa-desa yang ogah bayar zakat itu dan angkat senjata,
kan dengan senjata mereka ditertibkan dan mati. Pertanyaannya, kebijakan Abu Bakar Siddiq menjadi dasar hukum tidak? Hah? Hah? Gimana? Enggak, kebijakan yang dilakukan Khalifah Abu Bakar Siddiq kita jadikan sebagai landasan hukum tidak? Hah? Kok bisa? Enggak. Dasar hukum itu artinya ada nggak? Apa dasar hukum kita? Terus sunnah. Oh kita tambah satu lagi. Enggak. Dari mana datang sunnah jadi dasar hukum? Enggak. Kita ini inilah yang membedakan kita dengan Syiah. Harus kita pahami. Apalagi lagi seru-seru sekarang urusan Syiah nih, ya kan? Jadi jangan kita itu statement kita jelas. Kitab, sunnah itulah pegang seerat-eratnya kan gitu. Dah. Gimana? Ini artinya apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq itu ijtihad dia, bukan kita jadikan hukum. Enggak bisa. Nanti kalau misalnya itu baru di era Abu Bakar Siddiq, kebijakan politik itu. Tapi menghilangkan nyawa orang memang, dan gerakannya kalau artinya kan ada ayat di Al-Quran memerangi fasad, ya kan, fasadan fil ardi, surat apa itu, Al-Maidah, ya kan, ayuqattalu. Siapa yang bisa, siapa yang boleh mengambil tindakan lewat ayat itu? Tidak bisa itu warga. Ini Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayuqattalu. Balasan bagi orang yang melawan Allah dan Rasulnya dan mereka melakukan fasad. Nah, tindakan ogah bayar zakat itu bisa ditafsirkan oleh penguasa sebagai fasad fil ard. Itu dia punya. Jadi imam, jadi pemimpin itu haknya luas, ya tanggung jawabnya juga besar. Melakukan tindakan tafsir, dan ini harus ditafsirkannya kan. Ini masuk nggak yang di dalam ayat itu? Siapa yang menjadikan itu? Dia sendiri. Siapa? Imam ini. Itu bukan dasar hukum, itu kebijakan dia. Dasar hukum ya Al-Quran aja. Nah, maksud saya tadi apa bedanya kita Sunni dengan Syiah? Karena kita hanya membatasi dasar hukum yang berupa teks itu hanya sampai Quran dan Sunnah. Stop, nggak ada lagi teks lain yang bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Emang Syiah gimana, Ustaz? Oh, Syiah beda. Syiah itu salah satu yang kita tidak punya dari mereka adalah konsep iman mengimani imamah gitu. Jadi dalam beberapa pengajian itu aku jelasin begini, mengapa Syiah itu nggak bisa dicap kafir kira-kira? Ini ngaji-ngaji sensitif ini. Soalnya aku dulu tahun 2015 aku itu lagi-lagi serunya apa? Di Syria, awal-awal meledaknya revolusi Syria dan kontranya rezimnya Syiah. Oh, di medsos itu seru banget itu. Salah satunya Syiah kafir kan gitu. Pengajian aku jelasin tentang masalah sekte-sekte Syiah itu nggak bisa satu, ada macam, ada Syiah begini, ada Syiah begini, ada Syiah begini. Tiba-tiba adalah yang ini Ustadz itu ke pembela Syiah katanya. Loh, macam kali.
Apa pula nih opini nih? Jadi karena awak nggak ikut mengkafir-kafirkan ceritanya waktu itu, gitu kan? Oke. Jadi di mananya masalahnya? Sederhananya adalah Sunni kita nih, Sunni itu membuat standar iman itu cuma 2 poin. Itu syahadat Allah ilaha illallah Muhammadun, selesai. Nggak ada poin ketiga. Ketika orang sudah masuk di itu, maka amanlah nyawanya, hartanya, darahnya, kan gitu. Udah selesai. Artinya datang orang ke masjid, aku mau masuk Islam, aku mau bersyahadat, Bapak saksikan ada 2 orang, dinyatakannya asyhadu alla ilaha illallah syarina Muhammadar Rasulullah jam 7 pagi, belum sempat waktu zuhur, jam 10 ketabrak motor, mati. Dibawa ke masjid nggak disolatin? Umat Nabi Muhammad nggak dia? Belum sholat loh. Padahal rukun Islam ada 5. Masih ada beberapa poin lagi belum dia lakukan. Sudah umat Nabi Muhammad nggak? Kan 2 poin doang. Ya kan? Karena 2 poin doang sudah masuk gitu. Asyhadu alla, jadi mengimani Allah la ilaha illallah, satu lagi Muhammad Rasulullah. Nggak ada poin ketiga. Nah, masalahnya Syiah itu dia nambah 1 poin lagi, yaitu wa anna aliyan waliullah. Kita nggak nambah itu. Udah, kira-kira menurut kita Sunni ini, mereka yang sampai 3 itu masuk nggak kategori kita? Masuk kan? Makanya nggak bisa dikafirkan. Tapi kita masuk nggak dalam kategori mereka? Ya kita kafir memang. Menurut? Iya. Tapi ngapain aku pula tersinggung? Itu urusan dia. Karena bagi aku keyakinan itu nggak bisa diperdebatkan. Ngapain memperdebatkan keyakinan? Karena namanya keyakinan kan. Namanya keyakinan itu. Misalnya gini, apakah aku jadi kafir secara kenyataan gara-gara dia bilang aku kafir? Enggak kan? Ya sudah, ngapain juga awak repot. Jadi sebenarnya yang masalah itu kita yang jadi kafir di standar dia. Kita nggak bisa karena dia sudah masuk 2 poin gitu. Dan posisi mereka mengimani Ali itu bukan hanya Ali. Dan kalau Syiah yang meyakini imam 12 itu sampai 12 imamnya gitu. Dan bagi mereka imam ini sejak Nabi wafat Al-Quran sunnah dipakai, udah. Tapi ada lagi, ya imam itu dasar hukum. Jadi bagi orang Syiah itu tidak ada konsep. Kalau kita kan imam, kalau kita sebut raditu billahi rabba bil Islam, ya apa? Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma kiblatuka, ada lagi wa ma imamuka. Waktu talqin jenazah di kuburan, dan kalau ditanya apa imammu, kita jawabnya apa? Al-Quran, bukan orang kan? Iya. Karena kita nggak mengimamkan kepada Nabi Muhammad, selesai udah. Wujudnya Al-Quran dengan Nabi Muhammad itu nggak bisa dipisah kan? Satu kesatuan itu. Nah, ya ini masalahnya. Jadi nggak bisa. Makanya biasanya narasi yang kita sebut mereka sesat. Kalau orang Sunni bilang sesat, ya sesatnya di mana? Sesat pikir gitu. Sesat pikir dia pikir Ali, menurut kita kan gitu. Atau kita bilang bid'ah yang sesat. Memang bid'ah menambah. Gitu. Bagi kita segitu. Nah, Ustaz, tapi kan mereka menghina sahabat, Pak Ustaz. Mengkafir-kafirkan sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Ya. Kalau itu terjadi di Sunni, dalam standar Sunni, kegiatan itu menyebabkan orang kafir tidak? Tidak juga. Terus apa dong namanya? Dosa besar.
Ada dosa besar itu. Tapi kalau sampai ke level kafir, enggak. Karena kita punya standar dua itu. Sudah. Jangan kita ikut-ikut nambah lagi. Yang Islam nih, karena standarnya cuma dua, jadi masuknya banyak kan? Makanya semua yang menurut Sunni aliran sesat pasti nambah. Contoh, Ahmadiyah sesat. Kenapa? Dia nambah apa? Nabi. Nambah apa lagi? Oke, yang kalau ada kami nggak nambah Nabi katanya. Oke, tapi pasti kalian nambah keyakinan satu, apa itu? Keyakinan Imam Mahdi sudah turun. Kalau versi Lahore, ya kan? Lahore apa Qadian, salah satu lah. Dia nggak mengakui, oke, kalian tidak mengakui itu Nabi, oke, tapi itu kalian akui sebagai apa? Imam Mahdi sudah turun. Ya udah, itu keyakinan. Ya si Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, dan dia udah meninggal pula. Yang jadi pimpinan mereka sekarang khalifahnya. Nah, tipe orang yang semacam ini biasanya itu memang membuat si jemaat ini terpaut ke sosok seseorang. Nah, model itu nggak ada di Sunni kita nih. Kelebihan Sunni ini di situ. Jadi, siapa imammu? Nabi Muhammad. Gimana kau membayangkan contoh dia? Aku bayangin aja. Pokoknya dia melewat data hadis, dia orang yang jujur, dia orang yang penyabar, penyayang, yang segala macam lah data-data hadis aku. Nah, inilah aku bentuk. Kalau Syiah nggak gitu. Atau dan lain-lain, bukan hanya Syiah aja. Jadi bagi mereka nggak bisa umat itu tanpa sosok hidup. Harus ada contoh hidupnya. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, jadi harus ada, nggak dibilang replika juga sih, atau paling tidak miniaturnya lah, gitu. Ali bin Abi Thalib. Nah, diyakini sebagai wujud yang benar-benar menerjemahkan profil Nabi Muhammad itu ke bentuk hidupnya. Ali bin Abi Thalib. Oh, dia wafat juga, kan manusia ada umurnya. Habis diangkat lagi imam berikutnya, yaitu Hasan bin Ali, wafat juga. Husain bin Ali wafat lagi. Tapi kalau terus-terusan, oh ternyata sampai imam ke-12 namanya digelarnya Al-Mahdi. Dia belum mati, kata mereka. Dia belum mati. Dia masih imam kita. The real imam itu dia. Ya kan? Dia nanti akan muncul, bertarung hebat melawan kekufuran dan Dajjal. Mirip Imam Mahdi versi kita tuh sama kan? Cuma beda orang. Kalau yang mereka yakini itu, yang kita yakini ya ada juga Imam Mahdi yang kita yakini. Tapi nggak harus yang imam ke-12-nya versi saya itu. Namanya Imam Mahdi juga yang kita yakini. Lewat data hadis kan. Akan berkolaborasi dengan Al-Masih Isa bin Maryam melawan Dajjal. Kita ada keyakinan kita juga kayak gitu. Nah, orang Syiah itu Imam Mahdi versi dia itu imam yang ke-12 masih hidup, belum menampakkan diri. Terus selama dia nggak nampak, terus gimana dong contohnya? Ada Ayatullah sebagai PLT. Ya kan nggak boleh tanpa, nggak ada kepatuhan terhadap yang itu, nggak bisa kosong gitu. Jadi ketika Ayatullah ini hadir, kebijakan dia adalah kebijakan tertinggi dalam hal agama dan politik. Jadi mencakup semua, nggak bisa dipisah-pisah. Kalau kita, presiden itu imam bukan? Politik doang. Agama enggak lah. Iya kalau dia sholat. Itu urusan lain lah. Tapi kita Sunnilah yang memisah imam itu. Imam religi hanya sebatas
Nabi Muhammad itu kita sebut Al-Quran, tapi imam dalam hal kebijakan politik itu mengikut de facto aja. Mau dia soleh mau tidak soleh, kalau secara de facto dia adalah pimpinan negara, ya sudah, dialah yang memutuskan perang. Bukan ulama. Ulama hanya tempat berkonsultasi, boleh ya, memang ke dia ditanya, tapi keputusan politik diambil oleh pemimpin. Seperti ayat perang ini jadi nggak bisa, makanya nggak bisa kita terima tindakan dulu zaman-zaman ada tindakan terorisme, ya kan? Siapa yang menerat penyerangan itu? Ya bagi mereka, ya mereka sudah mengangkat imam, contoh Usama bin Laden misalnya, dia imam, dia atas perintah dia semua, ya udah, artinya kan kita bukan pengikut Usama bin Laden. Ketika yang menjadi korban adalah umat-umat Islam juga, ya kita bilang itu fasadan fil ardh. Oleh pemerintah negara-negara muslim pun ambil sikap juga, angkat senjata juga melawan orang-orang itu. Nah, begitulah. Begitulah terjadi perang. Artinya karena pemilik kebijakan untuk memutuskan perang itu adalah pemimpin. Tapi ingat, perang yang dihargai oleh Allah itu adalah perang fi sabilillah. Selain itu masuk neraka. Selain itu masuk neraka. Jadi yang baru-baru ini yang heboh pernyataan Bapak Yusuf Kala misalnya, dipelintir menurut saya itu, beliau nggak ada mengatakan, ya beliau bilang tidak ada agama yang menyebut membunuh jadi mati syahid. Enggak, bahasa keagamaan kita bukan membunuh kan? Perang fisabilillah yang mati syahid itu ada kata fisabilillahnya. Kalau nggak ada pakai fisabilillah kan benar juga. Nabi yang bilang begitu. Hanya fisabilillah yang jadi surga itu. Kalau enggak masuk. Harus fisabilillah. Karena membunuh orang itu tergantung motifnya. Nah, siapa yang menguji motif itu? Siapa yang menetapkan ini fisabilillah? Valid nggak ini fisabilillah? Kegiatan ini akan mematikan orang nih. Itu pemimpin lah. Kepala negara itulah yang punya ijtihad, namanya ijtihad. Jadi atas dasar apa dia berijtihad, lakukan atau tidak lakukan? Itulah ijtihad. Diberi hak dia berijtihad, artinya diberi hak mengambil keputusan benar atau salah, dia tidak dosa. Itu namanya konsep apa? Ijtihad. Jadi kalau saya jadi kepala negara, saya harus berani mengambil keputusan perang atau tidak perang. Dan saya harus mengambil keputusan atas dasar diri saya sendiri, ini supaya saya tidak masuk neraka kan? Saya harus yakin ini fisabilillah. Kalau saya nggak yakin ini fisabilillah, jangan ambil, karena nggak boleh mengambil tindakan dengan keraguan. Nggak boleh. Saya sebagai kepala negara, saya lah mengambil keputusan itu. Saya harus yakin ini fisabilillah. Kalau saya ragu, saya nggak boleh mengambil tindakan itu. Nah ingat, kalau kebijakan saya ini kalau saya nyatakan perang, gitu kan? Perang katanya kan? Ternyata dalam ilmu Allah salah kebijakanku ini. Pendek analisa aku. Dosa enggak? Pertanyaannya kan gitu. Tidak. Tapi ada catatan. Selama dia mengambil keputusan itu bukan atas dasar hawa nafsu dia. Itu kuncinya. Jadi bukan karena kebencian dia. Ingat, ada ayatnya kan? Jangan gara-gara rasa bencimu kamu bersikap tidak adil. Hati-hati. Memang berat jadi pemimpin itu, tapi besar pahalanya. Karena kepentingan publik ada sama kebijakan dia. Jadi bukan sedang mengurus diri dia ini. Jadi kepala negara itu.
Nah, seharusnya kalau dengan memahami ini orang nggak usah takut jadi ketua. Jadi kepala negara itu perbanyak aja kadernya, karena pahalanya banyak. Salah satu yang dimuliakan di akhir itu kan imam adil kan. Nah itu pahalanya besar. Di kebijakan itulah dia berpahala. Ya. Ketua. Jadi ketua DKM juga nggak usah takut. Karena dia harus mengambil keputusan kan. Dia harus mengambil keputusan. Jadi yang menjadi juri kita tuh, jadi ini kalau kepala negara, siapa juri terhadap dia salah benarnya? Ya Allah, sudah selesai. Tapi kalau di negara demokrasi DPR, ya kan gitu. Jadi kalau dalam konsep negara yang ditinggalkan, konsep negara khilafah kalau gitu ya, udah dia bertanggung jawab kepada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala dia. Itulah tingginya apa ini? Oh, kemuliaan imam. Jadi kalau kita melihat sekarang nih, ya, ya kita Indonesia begitu gitu kan. Artinya coba kita baca tindakan Iran menyerang Kuwait, menyerang Emirat, ngedrone apa namanya, Arab Saudi misalnya. Itu atas restu pimpinan tertinggi kan? Ijtihad. Iya. Artinya berarti Arab Saudi juga bisa dong ngambil ijtihad. Bisa, silahkan. Inilah yang terjadi perang antar umat Islam itu. Sejak Nabi wafat udah terjadi. Nabi wafat aja, baru Nabi wafat lagi, belum sebulan. Itulah yang terjadi. Jadi biasa aja, biarin. Makanya disebut peristiwa itu disebut fitnah. Artinya nggak ada bisa kita lagi menjadi juri di situ, karena masing-masing sudah ngambil ijtihadnya dan terjadi bentrok. Gitu. Jatuh korban puluhan ribu warga. Apalagi yang di Yamamah di era Khalifah Abu Bakar Siddiq, berapa ribu itu yang qari, disebut qari, artinya orang-orang ini yang tewas ini, yang mati syahid. Kalau dalam versi kita kan tentu mati syahid lah, ya kan, karena kebijakan Abu Bakar Siddiq diyakini sebagai amal fisabilillah. Itulah ijtihad dia. Nah, ini masalah perang itu harus kebijakan dari kepala negara, pimpinan tertinggi. Jadi bahasanya bukan, memang kalau membunuh bisa masuk surga atau dengan membunuh apa namanya, jadi mati syahid, enggak. Ada yang hilang, harus ada kata fisabilillah itu. Terus tiba-tiba orang Kristen marah, dilaporkannya lah dalam kitab perjanjian lama kan dipuji juga itu sikap Nabi Daud berperang melawan Jalut, ya kan? Emang itu bukan membunuh Nabi Daud? Wa qatala Dawudu Jalut, dan itu juga yang tertera dalam perjanjian lama kan? Daud berhasil, David membunuh Jalut, membunuh. Masa kita bilang itu enggak terpuji? Coba tanya orang Kristen, terpuji enggak tindakan Daud ini membunuh Jalut? Terpuji, dalam konteks itu dia terpuji. Tapi atas dasar apa itu? Fisabilillah. Ya udah, kalau udah fisabilillah, nggak ada diskusi lagi, biar Allah yang jadi juri gitu. Tapi kalau masalah kita saling menyalahkan, oke, nggak masalah saling menyalahkan. Tapi intinya kenyataannya ya begitulah yang diyakini oleh umat Islam, meyakini perang fisabilillah adalah syahid. Jadi kalau kita membaca ayat ini, bahkan ini kan
yang disindir dalam ayat 88 tadi, yang dua, yang munafik itu. Munafik itu zahirnya umat Nabi Muhammad enggak? Iya. Iya. Enggak bisa kita bilang. Nah, masalahnya kita mengambil keputusan atas fakta zahir, bukan duga-duga di hati orang. Enggak boleh. Hukum itu, kebijakan itu harus berbasis apa? Fakta zahir. Jangan bikin kayaknya. Enggak bisa atas dasar kayaknya. Harus fakta zahir. Oh, dia bersyahadat. Oh, ya udah umat Nabi Muhammad. Tetapi dalam kebijakan apa ini? Ini dalam ayat ini kan, fa in tawallau fakhuzuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Jadi orang-orang yang tadi diindikasikan munafik itu, kalau kenyataannya mereka tidak ikut hijrah fisabilillah, situ pembedanya. Jadi dia ikut Nabi Muhammad, cuma kawan-kawan udah banyak pada pindah ke Madinah, dia enggak. Dipertanyakan posisi dia ini setia dengan Nabi Muhammad atau tidak? Dia tidak pernah menyatakan murtad, dia tetap umat Nabi Muhammad. Nah, permasalahannya mereka enggak ikut hijrah. Nah, di sini kalau kau dapati mereka di barisan musuh, bunuh dalam perang. Maksudnya fakta zahir aja kan? Enggak bisa gitu. Kayaknya enggak bisa. Jadi hukum itu begitu, kayaknya enggak bisa pakai kayaknya. Fakta zahirnya itu semua hukum, bukan urusan perang doang, termasuk urusan ibadah kita pun, patokan sah atau tidak sahnya ibadah itu apa? Fakta zahir. Itu udah kaidah itu. Fakta zahir, nggak boleh kayaknya, jangan-jangan. Itu nggak bisa dijadikan. Ada yang bertanya, ada hadis yang kan, apabila kalian dalam sholat terus kalian merasa kayaknya ada gas, baru kayaknya, jangan-jangan gitu kan. Nabi suruh keluar dari sholat nggak? Dalam hadis itu enggak, teruskan hingga ada kecuali ada fakta zahir. Apa itu? Kalian mendapatkan fakta suara atau aroma. Tiba-tiba dikerjain orang dia. Kayak ada bunyi gas. Dibikin untuk aroma-aroma, terus tiba-tiba, fakta zahir, isi orang yang sholat ini, ada aroma. Jadi dia menurut fakta zahir berarti dia ngambil keputusan kan, ada bunyi, terus ada aromanya katanya, padahal bukan dari dia, misalnya kan gitu. Maka dia harus ngambil keputusan apa? Keluar sholat, ya batas soalnya. Itu fakta zahir, meskipun sebenarnya bukan dia. Ngerti maksudnya? Karena ada suara ya, bukan lagi jangan-jangan, ini suara, fakta soalnya. Itu. Makanya hukum itu bisa direkayasa. Bisa direkayasa hukum itu. Masalah merekayasa hukum itu terpuji atau tidak terpuji itu urusan lain. Tapi hukum bisa direkayasa karena patokannya fakta. Saksi palsu misalnya. Selama dia tidak terbukti palsu, itu fakta pengadilan. Itu hukum gitu. Itulah. Termasuk urusan sholat, urusan nikah juga begitu. Kalau faktanya nggak ada, ya nggak ada. Nah itu, jadi kita ada istilah kaidah nahnu nahkumu bizahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya mengambil keputusan atas dasar fakta yang nyata, fakta saja, dan biarkan Allah yang memvonis untuk urusan yang tidak dapat kita faktanya. Ya udah serahkan kepada Allah, udah gitu aja. Tapi jangan kita dengan atas dasar jangan-jangan. Bisa jadi. Nggak bisa. Boleh. Nah, ini ada illa di ayat 90 ini ada pengecualian. Pengecualian ini maksudnya gini. Jadi ada faktanya, misalnya gitu. Oh, dia ini ikut barisan musuh misalnya, atau misalnya dia tidak ikut hijrah, tapi otomatis karena dia tidak hijrah, otomatis dia
jadi musuh. Ada ayat 90 ini bisa dibilang ayat diplomatik lah. Jadi bagaimana menjalin hubungan damai dengan pihak-pihak lain, ayat ini petunjuknya. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali orang-orang yang ada terhubung ikatan perjanjian. Au ja'ukum hasirat suduruhum, atau mereka datang kepada kalian, mereka tidak ada niat memerangi kalian. Au yuqatilukum, atau tidak ada maksud menyerang kalian. Au yuqatilu qaumahum, atau tidak ada maksud menyerang kaum mereka. Walau sya'allahu la sallatahum alaikum, kalau Allah berkehendak Allah bikin mereka berkuasa atas kalian, falaqatalukum, lalu mereka akan menyerang kalian. Fa ini tazalukum, kalau mereka membiarkan kalian, enggak ada menyentuh, enggak ada ngerecokin kalian, falam yuqatilukum, mereka juga tidak menyerang kalian, wa alqau ilaikumussalam, dan mereka menyatakan kami damai, kami tidak ikut perang, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, enggak ada celah untuk menyerang mereka. Nah, ini yang disebut dengan koalisi atau misalnya ikatan perjanjian. Jadi di masa Nabi Muhammad SAW pun ikatan-ikatan komunitas itu kan berdesa atau suku. Jadi sudah ada jadi misalnya ketika ketegangan Nabi Muhammad ingin dibunuh di Mekah, yang pertama dilakukan itu kan koalisi dulu. Artinya jalin hubungan kerjasama dengan semua suku yang ada di Mekah kecuali Bani Hashim, karena Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Jadi di lobi dulu, di lobi semua. Udah deal ya. Kalau nanti mati Muhammad, tak ada, kita semua bertanggung jawab. Gitu bahasanya. Terus lawan kita siapa? Bani Hashim doang, sendirian mereka. Pasti mereka nggak berani, karena kita udah mengatur sepakatan. Itulah pentingnya lobi-lobi nih. Nah, udah, memang sisa Bani Hashim aja nggak ikut, semua sudah ikut tangan mereka. Jadi semua perwakilan suku harus ikut. Itulah kejadian yang malam itu, yang Nabi Muhammad berangkat hijrah. Nah, kegiatan-kegiatan mengikat apa ini diatur dalam syariah. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah, yang pertama dilakukan Nabi Muhammad apa? Sama, lobi juga semua suku yang ada di Madinah. Mau yang musyrik, yang Yahudi, yang Ansor, pokoknya ikatannya per suku. Suku-suku itu di lobi. Terjadilah namanya apa? Sahifatul Madinah, atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Pasal satunya bunyinya bukan kita umat Nabi Muhammad, bukan. Pasal satunya kita adalah satu bangsa, ummatan wahidah. Jadi satu bangsa. Jadi bukan membawa masalah keyakinan, memang di Piagam Madinah itu temanya di situ adalah mengikat perjanjian fakta keamanan, bahwa siapapun yang menyerang suku warga Madinah yang terikat dalam perjanjian ini, kita semua jadi ikut membela dia. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad pertama di Madinah, itu berhasil diikat. Disitulah muncul kemunafikan itu. Di balik kesepakatan inilah ada musuh dalam selimut itu. Yang musuh dalam selimutnya mayoritas dari Yahudi, tapi orang Arabnya juga ada. Orang Arab itu asyadul ini. Dan ini kegiatan mengikat perjanjian itu penting. Nah, sehingga pada saat misalnya itu kan Madinah, di luar Madinah boleh diikut, kamu ikut faktaku atau fakta mana, kan gitu. Nah, kalau ada suku-suku tertentu di Makkah misalnya, dia terikat perjanjian dengan kita, maka walaupun dia bukan pengikut Nabi Muhammad, jangan perangi. Jadi masalah perang itu nggak harus karena dia non Muslim. Boleh karena dia kita perjanjian damai, kita tidak bermusuhan. Iya itu. Jadi ini juga lah yang diamalkan di dunia ini sekarang, negara-negara itu.
banyak dibikin ininya, organisasinya. Contoh, ada PBB yang paling besar kan, terus ada anggota G7, anggota ada BOP yang terbaru kan, ya itu. Nah ingat, ini resiko nih, makanya ketika masuk dalam perjanjian, adab Islamnya harus setia dengan perjanjian. Kalau enggak kita jadi munafik. Jadi karena perjanjian antar negara ini adalah tanggung jawab kepala negara, ya dialah ijtihad dia itu. Bahwa kami enggak setuju, ya bebaslah kita ngomong kayak gitu, enggak ada masalah. Tapi bahwa kalau dia sudah mengikat di sana, sudah fakta kan? Ya sudah, kita mau ngapain? Inilah konsep. Jadi masalah perang ini bukan masalah karena kita baca ayat ini tadi kan, kalau kaum itu ada ikatan misak dengan kalian, jangan perangi. Walaupun mereka non-muslim. Gitu. Jadi bukan masalah karena dia non-muslim lalu kita perang, enggak ada. Konsep ajaran kita ini ada poin di mana kita dibagi hubungan kita dengan masyarakat dunia ini hubungan damai atau tidak damai. Nah, bisa jadi juga yang ketiga mungkin hubungan tidak ada hubungan kerjasama, tapi juga tidak ada saling tidak menyatakan perang. Seperti kita dengan Israel misalnya, ada hubungan diplomatik nggak ada, tapi ada saling menyatakan perang, nggak juga. Gitu. Ya tinggal siapa duluan. Amerika dan Israel dengan Iran, ya memang nggak ada mereka hubungan. Terus ya siapa yang memulai perang duluan, ya sudah, itu halal secara, artinya kalau kau diserang duluan ya kau serang balik ya halal juga, karena nggak ada ikatan, itu maka terjadi perang. Kau yang memulai, itu aja. Kalau misal apa yang dilakukan Amerika kepada Venezuela, melanggar nggak itu? Ya Venezuela nggak punya keinginan dia untuk balas, ya itu terserah dia. Jadi kalau negara Iran, ya balas, halal secara hukum, gitu. Terus kenapa diserangnya Ustadz? Kuwait dengan Qatar? Karena ini berkoalisi dengan musuhnya. Sama dengan ayat ini. Jadi nggak bisa kita apa yang dilakukan Iran ini ya merujuk ayat ini. Pangkalan militer di situ, ya kan? Seandainya kita pun ada musuh dengan misalnya ada musuh dengan Cina dan Cina berkoalisi dengan Singapura, kita serang nggak Singapura? Hah? Ya iyalah. Atau seandainya dia berkoalisi dengan Malaysia dan itu Muslim, misalnya musuh kita Cina dan dia berkoalisi keamanan dengan Malaysia, dia Muslim loh Malaysia itu misalnya kan, kita perangnya nggak Malaysia? Ya udah, itulah hukum. Berarti Bapak udah ngerti, udah siap jadi pemimpin. Gitu kan? Jadi ayat 90 ini penting untuk dilihat bahwa gimana posisi, apakah semuanya harus diperangi? Enggak. Makanya konsep negara Indonesia itu negara damai bagi kita. Orang Kristen itu bukan musuh. Gitu. Karena kita di satu negara kesatuan ini sebagai yang bersepakat. Gitu. Namanya disebut bersepakat. Negara kesepakatan kita ini. Dan kita bersepakat juga cara memilih ketuanya, itu dengan pemilu lewat partai-partai, itu kesepakatannya, gitu. Memang kesepakatan. Jadi penting bersepakat itu, makanya dalam negosiasi sebelum sepakat cerdaslah, ya kan? Jangan kita nggak bisa memperjuangkan kepentingan sendiri misalnya kan. Situ pentingnya negosiasi itu. Nah, jadi ini ayat ini
walaupun akhirnya ternyata menyebabkan kehilangan nyawa orang lain gara-gara kesepakatan, ya hukum zahirnya begitu. Terus nanti di akhirat gimana itu Pak Ustaz? Ya di akhirat pengadilannya lain. Ya, biar Allah jadi jurinya. Kalau itu di sana Allah jadi jurinya kalau di akhirat. Tapi kalau di dunia ini harus ada keputusan enggak? Harus ada keputusan. Bahkan kalau keputusan itu pun harus menghilangkan nyawa orang, siapa yang berhak? Pimpinan tertinggi saja. Makanya dalam teorinya mengeksekusi hukuman mati itu harus restu siapa? Presiden kan? Bukan Ustadz. Ustadz nggak ada peran di situ. Gitu. Nah ini materi kita ayat 90. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Di antara terus orang Iran yang mengaku bahwa dia telah memakai diri sebenarnya sama seperti pertanyaannya aku ulangi ya Ustadz, kalau orang Syiah itu meyakini bahwa imam itu di antara 12 imam itu ada Imam Mahdi, apa bedanya mereka dengan Yahudi yang juga meyakini mereka adalah, ya udah oke aku jelasin. Ya, Syiah itu mengimani iman ya, mengimani imam ke-12 mereka itu adalah Imam Mahdi yang akan turun di akhir zaman. Nah, itu keyakinan mereka. Kita meyakini Imam Mahdi juga. Tapi imannya di sini tidak menyebabkan kita kafir. Karena kita di tengah kita umat Sunni ini ada dua grup juga. Ada yang menjadikan kan tentang Imam Mahdi itu bukan data ayat Al-Quran. Tentang Imam Mahdi itu data hadis. Itu. Nah, di tengah kaum muslimin itu hadis ini tidak sah kalau hadis yang hadis ahad itu tidak sah dijadikan data akidah. Jadi kita pro kontra kita di tengah Sunni itu. Ada yang menjadikan data hadis ahad itu jadi data akidah, ada yang tidak. Hanya data mutawatir yang dijadikan data akidah gitu. Kalau data hadis, kita sendiri pun dalam hal ini memang tidak kompak ya. Urusan apa nih? Berita, kan ini berita. Diberitakan akan ada juru adil di akhir zaman. Namanya Al-Mahdi. Nah, itu keyakinan. Nah, Syiah udah melekat itu menjadi keyakinan itu. Itu apa bedanya dengan Yahudi? Yahudi ini kan dia sedang menunggu Nabi terakhir. Muhammad enggak mereka terima sebagai Nabi terakhir. Jangan Nabi Muhammad, Nabi Isa juga mereka enggak terima sebagai utusan Tuhan. Gitu kan? Jadi sekarang Yahudi itu masih menunggu. Kapan datangnya? Ya kalau dia nanti datang menurut mereka udah tiba, itulah Dajjal itu versi kita. Itulah Dajjal itu. Yang kita yakini Dajjal itu yang ditunggu oleh Yahudi. Yang neraka kata Nabi Muhammad, yang katanya neraka itu adalah surga, yang katanya surga itu adalah terbalik-balik, dibikin nanti Dajjal nih kan gitu. Ya keyakinan itu sama di Yahudi. Jadi kenapa segitu hebatnya orang Yahudi menyiapkan persenjataan mereka begitu canggih? Karena keyakinan mereka akan ada perang besar. Dan kita harus menyiapkan prasarana sebelum Nabi terakhir datang. Udah kan? Kalau dapat tanya, ya mirip ya. Syiah juga akan turun Imam Mahdi dan nanti akan perang besar. Coba kita kebanyakan negara kan menyembunyikan data anggarannya kan, anggaran persenjatanya. Termasuk Iran, kita nggak bisa membaca berapa persen dari pendapatan negara yang ditumpahkan untuk bikin rudal, bikin pengayaan uranium. Dahsyat banget itu dananya. Israel juga begitu.
Yang enak kita nih, masa bodoh lah Imam Mahdi mau datang mau enggak, yang penting makan kumpul, yang penting kumpul mangan kan gitu, mangan yang penting mangan. Nah, memang ada kesamaan, kemiripan gitu kan, itu urusan kemiripannya gitu. Jadi kita meyakini Imam Mahdi betul karena data hadis, tapi perlu disiapkan nggak kedatangannya? Kita nggak ada arahan itu. Ya kalau dia datang ya kau percaya aja. Syukur-syukur aku sih minta nggak usah ketemu. Karena dia berhadapan dengan Dajjal dan Nabi Muhammad bilang kalian mohon perlindungan kepada Allah supaya jangan terhindar dari apa? Supaya terhindar dari bahaya Dajjal nih. Ya udah, cara terbaik untuk tidak menghindari bahayanya, kita mati sebelum dia datang dan gitu. Selesai. Biar urusan orang itulah berperang sama Dajjal. Ya kan? Jadi kita nggak ada pergerakan keagamaan yang sifatnya untuk menyiapkan kedatangan Imam Mahdi, nggak ada. Jadi kalau ditanya ada kesamaan, ya ada kesamaan. Tapi yang satu Yahudi, yang satu Syiah. Tapi Syiah yang masuk umat Nabi Muhammad, gitu. Itu ya. Nah, jadi itu tentang Syiah itu memang ya harus jelas kita memposisikannya. Nggak bisa kita memboikot mereka nggak masuk Makkah, itu nggak bisa. Karena dalam standar kita mereka masuk gitu. Ya. Ya, silakan. Tadi dijelaskan bahwa orang yang tidak ikut dipaksa sebenarnya itu kan untuk ikut berdoa di Madinah. Oleh pemimpin Quraisy. Dia wajib diperahi. Jadi pertanyaannya sekarang ada kaitannya dengan seorang tentara di pemerintahan yang dipimpin oleh non-Muslim. Tentara di bawah kekuasaan non Muslim. Ya seperti misalnya warga Arab Israel, dia tentara ada tuh banyak. Ya India ya. Ya iya. Mungkin ada tentara yang Muslim juga. Iya. Iya. Bentrok lah. Iya. Iya. Sama. Ya itulah keputusan dia untuk join ke tentara itu ya mengakibatkan dia harus nggak bisa berkhianat dalam perjanjian kesetiaan dia kan, harus setia dia, ya risiko dia lah. Makanya dia mikir dulu, aku join ke tentara India ini berpotensi kontra dengan Pakistan, kan? Itu keputusan dia, nggak boleh dia berkhianat di dalam dosa dia. Dia ketika masuk dalam perjanjian itu ya tagihan moralnya dalam Islam, akhlaknya apa? Aufu bil ahdi, jangan berkhianat dalam perjanjian. Kalau enggak ya jangan, udah gitu. Ya sama lah dengan ya, pribadi dia di situ. Nanti pas registrasinya kamu mau join ini, otomatis kamu harus ada terikat kesehatan dengan ini. Musuh yang dinyatakan pimpinan tertinggi India, itulah yang harus kamu tembak. Apa boleh atau enggak seorang Muslim menjadi tentara negeri? Enggak ada. Ya secara dalil umum itulah, jangan menjadikan orang kafir sebagai aulia. Itu dalil umumnya. Tapi permasalahannya apalagi kalau di India, di Amerika besar gajinya katanya. Iya. Iya. Iya, jadi kalau Bapak tanya ada nggak dalilnya Ustadz? Ya itu dalil umum tadi, jangan jadikan orang yang bukan pengikut Nabi Muhammad sebagai ikatan kesetiaanmu. Karena resikonya nanti kamu itu. Nah, konsepnya di Al-Quran itu udah mantap sih sebenarnya, konsep kesatuan kan, tapi kan faktanya enggak. Umat Islam enggak begitu. Sejak Nabi Muhammad wafat udah kacau. Udah Ali Muawiyah itu sudah seru. Yazid dengan Abdullah bin Zubair udah seru.
sama-sama ikut Nabi Muhammad. Ngeri kan? Iya. Tapi ya, kalau kita memahami konsep ini, yang terpenting itu tagihan Allah kepada kita adalah pertama, jangan kamu mempersetiakan diri kepada yang bukan atau musuh Allah dan Rasulnya, itu jelas. Terus kalau sudah ada ikatan kesepakatan sesama kamu, maka harus setia dalam kesepakatan. Dan urusan menghilangkan nyawa orang itu dosa besar secara umum. Hanya perang fi sabilillah yang mendapatkan restu, itu pun oleh kebijakan bukan pribadi tapi kebijakan kepala negara, kecuali dia dizolimi. Ya, kalau dizolimi itu cerita lain. Jadi ya, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak ada lagi ya? Selesai kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.